Shalom, senang bisa berjumpa lagi. Dan kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan tokoh Alkitab yang bernama Musa. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami pencerahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya memberikan tema renungan kita, hiduplah di zona iman, bukan di zona nyaman. Ini tentu konteksnya mengisahkan tentang kehidupan Musa yang disebut sebagai tokoh iman atau saksi iman. Saudara-saudara, sejujurnya semua manusia menginginkan hidup di zona yang aman, di zona yang nyaman. Tinggal di tempat yang bagus, bebas dari tekanan atau gangguan, semua kebutuhan terpenuhi, selalu mendapatkan pengawalan, tentu hal itu sangat menyenangkan. Namun ternyata hal itu tidaklah menjamin kepuasan batin atau kerohanian seseorang. Kita dapat belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Musa, seorang yang pernah hidup di zona yang nyaman di istana Firaun di Mesir, yang akhirnya meninggalkan zona nyaman itu dan memilih hidup di zona iman. Ketika Musa berjalan dalam iman, ada hal-hal yang harus dihadapi, harus diatasi, karena memang perjalanannya tidak mudah. Yang pertama, ia mengatasi pengalaman masa lalunya. Musa lahir dalam keadaan yang sulit, berada dalam ketidakpastian. Namun akhirnya, atas perkenanan Tuhan, putri Firaun mengambilnya dan mengangkatnya menjadi anak dan hidup dalam kenyamanan selama lebih kurang 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun, ia mengambil resiko. Ia meninggalkan zona nyaman yang diawali dengan peristiwa pembunuhan orang Mesir yang membuat dia mengalami ketakutan dan akhirnya dia melarikan diri dari Mesir. Ia lari ke padang gurun Midian. Itulah pengalaman pahit, pengalaman masa lalunya. Yang kedua, ia mengatasi kenyamanan masa kini. Setelah Musa meninggalkan Mesir, ia berada di tanah Midian sekitar 40 tahun juga, menggembalakan kambing domba. Ia pun menjadi terbiasa di sana, hidup di padang gurun. Ia mengalami zona nyaman yang baru. Zona nyaman yang baru versi padang gurun tentunya. Ia menikahi putri Yitro dan memiliki anak. Sekarang dia menjadi bagian keluarga Yitro dan juga terlibat dalam usaha atau bisnis keluarga. Ia telah meninggalkan zona nyaman Mesir untuk selamanya. Tapi sekarang pun dia dapat mengatasi kenyamanan di tempat yang rasanya sulit. Ini hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dalam situasi apapun. Kita terus belajar untuk beradaptasi dimanapun kita berada. Memang selalu ada tantangan, tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengatasi segala keadaan. Yang ketiga, ia mengatasi ketidakpastian masa depannya. Ketika Musa sudah mulai merasakan kenyamanan yang baru, Tuhan memanggil dia melalui semak duri yang menyala dan mengatakan agar meninggalkan zona nyaman yang sekarang. Ada tugas baru yang diperintahkan Tuhan, yakni memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Musa sama sekali tidak merasa layak untuk itu. Dia merasa ragu akan dirinya sendiri dan juga tentang masa depannya. Dia berkata, siapakah aku ini? Sehingga aku akan menghadap Firaun. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Aku ini tidak pandai bicara. Musa mengajukan banyak keberatan. Sebenarnya karena dia mengalami ketakutan.
Sampai pada satu titik Tuhan meyakinkan Musa. Dan Musa akhirnya mengikuti perintah Tuhan. Ia meninggalkan tanah Midian dan sekarang bersiap mengikuti panggilan Tuhan dengan iman. Iya, dengan iman. Penulis kitab Ibrani menulis karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, pada umumnya, manusia tidak biasa meninggalkan zona aman atau zona nyaman. Tetapi, kalau Tuhan yang memimpin, maka kita perlu memiliki kepekaan dan ketaatan pada pimpinan Tuhan. Pertumbuhan rohani terjadi ketika seseorang meninggalkan zona nyaman dan berpindah ke zona iman. Dan ingat, dalam zona iman, pasti tetap ada zona aman yang sejati. Saudara-saudara, kita belajar dari bagian ini, bagaimana kita terus hidup di dalam iman. Hidup mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan dan rancangannya adalah selalu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Itulah juga yang menguatkan saya, menguatkan kita sekalian, supaya kita menjalani hidup ini tetap di dalam Dia, bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami menjalani hari-hari kami, sekalipun kami menghadapi banyak ketidaknyamanan, tantangan, kesulitan, tapi kami tetap yakin ketika kami tetap hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, tetap ada janji penyertaan, pemeliharaan, damai sejahtera, berkat Tuhan sediakan bagi kami, dimanapun kami berada, bahkan dalam situasi sesulit apapun, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.